Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini op-amp berikutnya ini kita fungsikan sebagai integrator. Integrator itu cuman bahasa matematika aja sih sebenarnya. Tapi kalau simpelnya itu adalah generator untuk menghasilkan sinyal triangle wave kayak gini ya, segitiga kayak gini. Fungsinya ya juga banyak peruntukannya. Jadi biasanya saya gunakan untuk menguji linearitas dari ini ya, dari amplifier op-amp yang kita bikin ya, yang kita rancang dari transistor. Jadi kalau kita mau cek sampai sejauh mana terjadi distorsi atau klip, nah itu kita bisa menggunakan ini. Pada perkembangannya ya banyak amplifier kelas D itu juga menggunakan metode seperti ini, triangle wave ya. Terus kemudian aplikasi-aplikasi lain untuk controller dan lain sebagainya. Oke, bentuknya seperti ini ya kalau triangle wave itu. Jadi ini saya pengukurannya di peak to peak-nya di per divisionnya 200 mV. Nah, nanti kita bisa lihat bagaimana sih sebenarnya pola kerja dari triangle wave ini. Oke, untuk komposisi di breadboard seperti ini. Jadi op-amp-nya cuma satu karena dia dual package. Jadi dua op-amp yang ada dalam IC ini saya gunakan semua. Ini kaki satu ini adalah outputnya, kaki dua adalah inverting, kaki tiga non inverting, kaki 4 ground, kaki 5 itu untuk op-amp yang satunya, di mana kaki 5 itu adalah non inverting, kaki 6 nya inverting, kaki 7 di sini output, baru kaki 8 nya VCC. Nah sebenarnya dia tidak lebih dari, ya kita tetap menggunakan komparator ya. Jadi komparatornya ada di sini menghasilkan sinyal square wave untuk menggenerate ini triangle wave. Jadi prinsip kerjanya sih, nah, ketika di sini high ya, misalnya ini high, ini kan terjadi charging pada kapasitor. Nah pada saat kapasitor melakukan charging, dia memenuhi ambang batas voltage yang kita set di sini ya. Kalau ini kan kebetulan menggunakan dual split rail, nanti kita gunakan single split ya, sehingga di sini nanti kita pakai referensi voltage reference setengah VCC ya. Jadi pada saat di sini sedang terjadi charging ini ya, sini kan charging ya, pada saat charging di sini maka ketika proses charging mencapai puncak di sini, maka output di sini langsung on. Ini outputnya langsung on. Nah, output on otomatis di sini high ya. Output on terus lantas memberikan feedback positif ke belakang ke integrator ya. Nah, sehingga yang di sini yang awalnya low dia jadinya naik ya. Dia naik, terjadi charging sehingga ini melebihi dari batas dari reference yang ada di sini, akhirnya ini jadi discharge, turun, ramp down ya. Nah ini yang terjadi, dia turun sampai pada batas tertentu di mana dia mengurangi voltage yang ada di komparator ini, sehingga output menjadi low. Nah seperti ini. Nah, ini outputnya low ya. Ketika output low, otomatis kan di sini rendah voltage-nya. Di sini voltage rendah, ini lebih tinggi, kaki non inverting, sehingga di sini ramp up lagi, ya, naik lagi voltage-nya. Jadi terjadi charging lagi, berulang terus seperti ini. Nah, akan lebih jelas kalau nanti bisa kita lihat di pertama kali op-amp ini kita nyalakan ya. Oke, nanti kita masuk ke situ. Oke, kalau kita lihat perjalanan voltage-nya ya. Jadi di saat dinyalakan pertama kali
Ini kan ya saat dinyalakan pertama kali di sini di kaki dari integrator, output integratornya kita punya voltage sebesar ini 2,5 di sini ya, sekitar 2,5. Jadi masih berada di voltage reference ya, di ambangnya. Nah, pada saat di 2,5 di kaki non inverting untuk yang komparator dia ada voltage sebesar 2,06. Bisa kita lihat di osiloskop yang kecil ini. Oke, bisa kita lihat di osiloskop yang kecil ini, di sini 2,06 ya. Kondisi di output hanya 1 volt di sini ya. Karena memang belum high di sini. Ya, artinya posisi voltage yang ada di komparator yang ada di sini itu masih low. Jadi ini masih lebih tinggi. Nah, kemudian pada saat output dari integrator dia sudah mencapai voltage sekian, ini di sini terhitung 3,4 ya. Nah, ini 3,4. Jadi 3,4, maka di non inverting untuk komparator dia naik ya. Voltage-nya naik pada posisi 3,8. Otomatis kan on ya. Ya, ini semakin on karena outputnya juga otomatis high, dia jadi 4,2, akhirnya memberikan positive feedback pada kaki non inverting yang ada di sini. Ini jadi 3,8. Ini benar-benar high. Nah, pada saat high ini feedback menuju ke integrator itu juga tinggi, sehingga memberikan voltage yang melebihi dari Vref yang ada di sini ya. Sehingga yang terjadi ini ramp down, jadinya turun ya. Jadi pengurangan ini anjlok ya. Terus kemudian di kaki non inverting untuk yang komparator dia juga langsung plus jatuh di 1,7 ini 1,7 di sini. Ini per divisionnya 1 volt ya. Nah, jadi bisa saya lihatkan di sini untuk voltage-nya. Jadi seperti itu terus berulang sampai ya nggak ada sampainya, sampai powernya dimatikan. Nah, ini cuman barangkali teman-teman ada yang tahu kenapa di sini ada offset pada output ya 1 volt. Ya idealnya kan harusnya anjlok sampai habis ya. Op-amp yang kita pakai ini juga bukan op-amp rail to rail ya. Jadi tidak sampai dia mencapai 5 volt pada saat posisi tegangan puncak. Nah, ini pun ada offset ya di sini 1 volt ya. Jadi tidak bisa terjun langsung ke 0 ya. Menyisakan 1 volt di sini, semacam ada offset. Apakah itu terjadi karena ada perbedaan input offset sehingga op-amp melakukan amplifikasi? Nah, itu barangkali teman-teman ada yang bisa memberikan masukan di sini. Kenapa ini terjadi offset di sini? Selalu 1 volt ya kalau di LM358 ini. Ya, kurang tahu kalau untuk yang op-amp yang jenis lainnya. Karena saya uji cobanya memang menggunakan LM358 ya. Yang triangle wave oscillator. Jadi seperti itu cara pengoperasiannya ya, menyusun komponennya. Ada baiknya sih kalau mau menggunakan yang frekuensi tinggi, yang ya menggunakan op-amp yang memang punya gain bandwidth produknya juga tinggi untuk frekuensi tinggi, yang slow rate-nya juga tinggi. Terus kemudian menggunakan yang rail to rail op-amp itu juga akan lebih bagus, lebih baik, akan lebih optimal. Kita setup-nya juga lebih mudah ngitungnya. Rail to rail itu maksudnya adalah bahwa
op-amp ini bisa mencapai swing sampai dekat terhadap VCC ya. Dekat, walaupun tidak sampai persis ya, hanya paling ya berkurang sekian ratus milivolt gitu ya. Nah, kalau yang ini, kalau LM358 ini wah lumayan berkurangnya dari 5 volt itu, tegangan puncak mungkin hanya bisa sampai di 4,2 ya tadi. Nah, itu saja yang bisa untuk sementara nih yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Barangkali teman-teman ada yang tahu mengenai tadi itu offset ya, offset yang terdapat pada output dari LM358. Walaupun sebenarnya itu bisa diakali sih kalau kita buffer lagi dengan op-amp yang sejenis, cuman kan itu tadi kepakai semua itu dua-duanya. Nah, misalnya kita menggunakan satu op-amp lagi sebagai buffer, itu juga bisa menghilangkan offset ya. Atau outputnya juga bisa kita perbesar lagi menggunakan amplifier ya. Kita bikin amplifier dari transistor, sekaligus juga bisa dipakai untuk menguji linearitas dari amplifier yang sedang kita desain. Terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.